berapa? Saya kelas 12 IPS 3. Oh, IPS 3. Ya, silakan dulu. Oke. Atas nama Anda ya. Oke, baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini, Bapak ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ananda ya. Ananda RO. Siap ya, Pak. Oke. Oke, sebelumnya Bapak mungkin perkenalkan diri dulu ya. Siap ya. Nama Bapak Aminuddin. Bapak selaku guru BK di sini. Ananda sudah kenal dan Bapak Siap, sudah kenal, Pak. sudah kenal ya. Siap ya, Pak. Sudah kenal. Dari mana kenalnya? Siap, dari kelas 10 dulu sudah kenal. Oh, sudah kenal. Sebelumnya sudah pernah kesini? Siap, belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Jadi bagaimana nih kabarnya nih Ananda? Baik saja. Baik ya. Baik apa gimana nih? Tapi biasanya kalau datang ke sini berarti nggak baik-baik, Pak. Oh, sedang tidak baik Sedang baik tidak baik-baik saja. saja, Pak. Oke. Mungkin pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih ya kepada Ananda yang sudah berkenan untuk hadir ya ke tempat Bapak untuk menemui Bapak sekarang ini. Bapak ucapkan terima kasih. Dan tadi Bapak sudah menanyakan sebelumnya apakah pernah kesini ya. Ternyata kata Ananda Belum pernah. masih belum pernah. Berarti proses konseling itu Ananda masih belum tahu atau sudah tahu? Belum tahu. Belum tahu. Kalau menurut Ananda apa sih yang Ananda ketahui tentang konseling individual itu? Mungkin sifatnya konseling atau minta solusi secara pribadi, Pak. Oh, minta solusi gitu ya. Berarti keadaan Ananda ini sedang tidak baik-baik saja ya? Siap ya, Pak. Ataupun ada masalah saat ini ya? Siap ya. Oke. Jadi konseling individual itu ya, proses pemberian bantuan kepada klien oleh konselor profesional yang dilakukan oleh guru BK, di mana di dalamnya itu ada asas-asasnya ya. Ananda sudah datang ke sini ya, kita ucapkan terima kasih atas kesukarelaannya, dan juga kita di sini menjamin, artinya itu kerahasiaan apa yang Ananda sampaikan ke sini. Jadi apapun yang Ananda sampaikan ke sini tidak akan kita ceritakan kepada siapapun, yang dimana kita memegang yang namanya asas kerahasiaan ya. Paham ya? Siapa? Mau nggak terbuka nanti secara menyeluruh nanti ketika proses konseling nanti? Siap. Bisa saja, Pak. Bisa ya. Oke. Kalau Bapak lihat kemarin juga Ananda sudah melakukan persetujuan atau sudah menandatangani kontrak konseling ya. Ini sudah Ananda tanda tangani kemarin kan? Sudah, Pak. Berarti sudah membaca ya kemarin ya. Sudah. Berarti sesi konseling kita ini sampai dengan selesai, sampai mendapatkan solusi. Oke. Apakah Anda sudah siap Siap sekali, Pak. untuk melakukan proses konseling ini? Siap. Sudah siap ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah siap, coba Ananda ceritakan ya. Apa permasalahannya sehingga Ananda datang ke sini? Silakan. Ya, seperti tujuan saya kesini yaitu ingin meminta bantuan
berupa solusi dari Bapak. Mhm. Dikarenakan keadaan saya yang sekarang di kelas 12 ini ada kendala Pak di pembelajaran. Oh, ada kendala di pembelajaran. Kendalanya seperti apa itu? Banyak sekali Pak. Bisa Saya diceritakan? tidak terlalu sering lagi Pak atau aktif lagi turun ke sekolah. Oh, tidak terlalu aktif terus ke sekolah. Oh, itu ya kendalanya. Seperti apa? Oh, Kalau kalau terlambat juga Pak. terlambat juga. Oke, oke, oke. Jarang turun ke sekolah dan juga terlambat gitu. Terlambat, tidak terlalu aktif lagi Pak. Oke, oke. Kalau Bapak boleh tahu itu karena apa itu? Penyebabnya itu? Ini nggak apa-apa Pak kalau dikasih tahu. Nggak apa-apa. Jadi tadi kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ananda percaya saja kepada Bapak. Bapak akan merahasiakan apapun yang Ananda sampaikan, ya Bapak akan rahasiakan. Jadi walaupun istilahnya yang Ananda ceritakan ini sifatnya sangat pribadi, Ananda ceritakan saja supaya kita dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Seperti apa? Ya, gimana? Saya itu sering terlambat karena saya begadang tidur larut malam. Oh, begadang tidur larut malam. Seperti apa? Begadang tidur larut malam. Karena apa itu? Saya kerja Pak. Oh, Ananda sambil kerja sekarang ini. Seperti apa? Dari semester 2 kelas 11 saya sudah bekerja Pak. Sudah mulai bekerja. Oh, kerja apa kalau Bapak boleh tahu? Saya kerja di kafe Pak. Oh, sambil kerja di kafe kamu. Jadi gara-gara pulangnya tinggi malam, begadang, jadi saya kesusahan untuk bangun pagi. Terus? Jadi itu yang mengakibatkan saya buat malas turun ke sekolah, jarang turun ke sekolah, sering juga terlambat. Sering terlambat dan juga alfa ya artinya ya. Seperti apa? Oh. Alfa, izin. Kalau boleh Bapak tahu berapa tuh alfanya itu? Kisarannya itu. Kalau dihitung alfanya mungkin sudah 13 ataupun 15 kali Pak alfanya Pak. Lumayan banyak juga ya. Sosial. Yang artinya itu bisa berpengaruh ke depannya untuk Ananda ya. Sosial. Karena yang namanya alfa segala macam itu pasti dihitung poinnya ya. Sosial. Oke, selain itu apa saja? Dulu waktu kelas 10 sampai dengan kelas 11 semester 1 itu saya sangat aktif juga Pak mengikuti beberapa kegiatan di sekolah. Terus Itu Pak. Jadi saya menjadi siswa yang aktif seperti murid yang pada umumnya. Namun di kelas 11 semester 2 itu keadaannya mulai berubah Pak. Jadi sehingga sampai dengan kelas 12 ini saya beda lagi dari yang dulu itu Pak. oh, seperti itu. Ada lagi? Itu saja Pak. Itu saja. Oke. Berarti sebenarnya ini dari kelas 11 akhir ya sebenarnya Iya, ya. Pak. Oke. Kalau Bapak lihat Ananda juga kemarin itu pada waktu entah kelas 10 atau kelas 11 Bapak melihat Ananda itu pernah ikut kegiatan segala merungut segala macam itu. Siapnya Pak, dulu saya aktif juga Pak, ikut tampil-tampil gitu Pak, buat beberapa event, kegiatan Pak. Tapi sekarang susah Pak, saya bagi waktunya Pak. Belum untuk sekolah, kerja. Sebelum kan kalau tampil-tampil gitu biasanya juga makan waktu untuk latihan Pak beberapa hari. Terus? Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu saya sampaikan Pak, untuk saya membagi waktu untuk bekerja gitu. Oh, seperti itu. Iya, Bapak sangat ingat sekali ya kepada
Ananda karena waktu ada kegiatan juga rasanya pernah tampil untuk perwakilan sekolah. Siapa ya Pak? Kalau dibilang Ananda ini Bapak bilang berarti anak yang berprestasi sebenarnya. Siapa ya Pak? Ada prestasinya. Dulu juga ikut organisasi Pak, Organisasi. OSIS Pak. Oke, terus Dulu kelas 10 saya kan pada waktu kelas 10 itu belum serumit sekarang gitu Pak. Jadi waktu kelas 10 itu saya bisa join organisasi OSIS. Jadi saya sering ikut jadi panitia juga Pak di beberapa kegiatan, ikut wakilin sekolah juga kalau ada event-event di luar gitu Pak, sosialisasi atau segala macamnya Pak. oke. Sampai dengan kelas 11 semester 1 Masih aktif gitu ya? ya Pak, periodenya berakhir. Jadi karena saya sambil bekerja mulai semester 2, jadi saya memilih untuk tidak lanjut lagi Pak untuk join organisasi tersebut Pak. Oh, berarti memang gara-gara kamu sambil bekerja ini ya berarti ya, Siapa ya Pak? sehingga polanya itu berubah lah, artinya kamu menyampingkan anggapannya sekolah kamu dan juga prestasi-prestasi yang pernah Ananda ukir lah, seperti itu. Siapa ya Pak? Ada tidak persoalan lain Ananda sehingga Ananda seperti inilah, seperti itu? Jadi sebenarnya saya juga nggak mau Pak kerja itu Pak, kan begadang, waktu main saya juga terbatas gitu Pak. Oke. Karena kan kerja di kafe itu kan bisa mulai dari jam 6 atau jam 7 malam, itu tutupnya larut malam Pak. Jam berapa biasanya tutupnya? Tergantung Pak, itu bisa jam 12, jam 1 ataupun setengah 2 juga baru closing Pak. Jadi benar-benar tinggi malam gitu Pak, sehingga kalau mau sekolah itu yang harus bangun pagi. Jadi waktu tidurnya itu benar-benar sedikit Pak. Kurang tidur Pak. Oh, seperti itu. Kalau Ananda ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara Pak. Oh, 3 bersaudara. Yang duanya di daerah ya, bapaknya? Siapa Pak? Di daerah Pak. Oke. Berarti Ananda di sini Saya sendiri gitu ya? sendiri Pak. Jadi saya di sini ngekos sendiri. Oh, seperti itu. Lalu Jadi saya kerja juga buat kebutuhan saya Pak. oh, kerja karena kebutuhan juga ya? Buat bayar kos gitu Pak. Buat beli kebutuhan sehari-hari, Sehari-hari. belum lagi jajan sekolah, bensin gitu Pak. Oh, oke. Mohon maaf, Bapak tanya agak mendalam. Ya, Kalau orang tua masih lengkap, Ananda? lengkap namun sudah berpisah Pak. Oh, lengkap tapi sudah berpisah ya? Siapnya Berarti ibu dan bapak mempunyai keluarga masing-masing lagi apa masih belum ini? siap, sudah punya masing-masing Pak. Oh, sudah punya masing-masing. Oh, seperti itu. Terus kebutuhan segala macam itu ada apa tidak untuk dibagikan ke Ronald gitu? Sebenarnya ada, cuma ya gitu Pak, yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan ataupun keperluan saya di sini Pak. Oh, tidak mencukupi ya, Siapa ya Pak? sehingga kamu berinisiatif untuk sambil bekerja. Siapa ya Pak? Oke, terus ada lagi setelah Ya. itu? Saya memilih untuk bekerja itu biar membantu saya Pak. Biar membantu kebutuhan saya gitu Pak. Bantu kamu untuk bantu kebutuhan kamu ya. Siapa ya Pak? Berarti ayah kamu posisinya di mana sekarang? Siapa ya Pak? Ayah kamu sekarang di mana posisinya? Di kalau ayah itu di Sampit Pak. Terus? Kalau ibu itu di Barito Pak. Barsel Pak.
Oh berarti mereka tidak di sini ya posisinya nih ya? Tapi apa, jadi karena mungkin mereka juga punya kehidupan yang baru, jadi mungkin mereka fokus sama kehidupan mereka yang lain lagi Pak, jadi tidak terlalu memfokuskan pada saya gitu Pak. Tapi yang mengasih bulanan itu atau per minggu atau seperti apa itu adakah bapak kamu atau mama kamu atau dua-duanya ada gitu ya? Dua-duanya ngasih, namun untuk waktunya itu random Pak. Oh seperti itu Jadi random. tidak per minggu, tidak per bulan, jadi terserah mereka saja Pak ngasihnya kapan gitu. Jadi akhirnya tidak tercukupi ya untuk kebutuhan kamu membayar kos seperti itu, untuk biaya hidup, makan dan segala macamnya seperti itu ya. Tapi mohon maaf, orang tua ini tahu apa tidak kamu sambil bekerja? Tidak tahu Pak. Oh tidak tahu. Mereka cuma tahunya saya di sini sekolah dan saja Pak. Oke. Seperti itu ya. Berarti mereka berdua sama sekali tidak tahu ya, artinya ya. Mereka hanya tahu kamu di sini sekolah seperti itu ya. Iya Pak. Kakak-kakak kamu ada juga yang membantu segala macam? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya Pak, mereka sudah semua sama kehidupan mereka. Kerja apa mereka di sana kakak? Dua ya kakakmu tadi? Iya Pak. Kerja apa mereka di sana? Kerja serabutan apa pegawai apa seperti apa? Serabutan Pak. Oh serabutan juga ya. Iya Pak. Kalau orang tua tadi kerjanya apa? Apakah ada pekerjaan yang tetap apa seperti apa? Untuk sekarang saya belum tahu Pak, karena mereka sekarang nggak pernah lagi menghubungi Pak untuk beberapa bulan ini Pak. Oh nggak pernah lagi. Iya Pak. Cuma palingan mungkin ini ya, berarti uang itu biasanya kan ditransfer gitu aja ya langsung, tapi tidak ada komunikasi gitu ya. Namun 2 bulan terakhir ini sudah tidak ada Pak, tidak ditransfer Pak. Saya juga bingung Pak. Berat juga berarti masalah kamu ini Iya. ya. Oke, Bapak memahami ya artinya kondisi Ananda sekarang ya, makanya perlunya konseling ini supaya kita dapat mengetahui ya, artinya itu permasalahan Anda itu apa, terus kita bisa mengasih saran, tapi solusinya tetap dari Anda sendiri nanti ya. Terus kita hanya bisa mengasih saran, masukan seperti itu ya. Memang kejadian-kejadian seperti ini rentan terjadi pada usia-usia seperti Ananda. Kita ada juga beberapa kasus juga ya yang datang kepada kita menceritakan hal-hal seperti ini juga. Seperti itu kita lakukan proses konseling juga, dan alhamdulillahnya setelah kita pantau selanjutnya ternyata ada perubahan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ya, menurut kamu ya, dengan kondisi kamu ini sekarang ini ya, yang sudah kamu ceritakan sekarang kepada Bapak, apa yang ingin kamu lakukan? Saya tetap bekerja mungkin Pak. Mau tetap bekerja? Tapi ya Pak. Oke. Sekarang mau kerja, mau sekolah juga Pak. Mau sekolah juga, mau bekerja dengan Tetap sekolah. tetap sekolah juga. Terus apa yang kamu lakukan jika kamu tidak bisa mengkondisikan? Sementara ini kan dari sekolah ini kan tentu saja apabila peserta didik itu tidak hadir dalam beberapa hari pasti akan dicari, Iya Pak. ya kan? Nah, karena Bapak juga mendapat laporan juga dari guru matematika, katanya kamu tidak mengerjakan tugas, ya kan? Iya Pak. Habis itu dari guru wali kelas kamu juga menyampaikan minta bantuannya supaya
Ananda untuk bisa di konseling, karena kata dia ya sebagai wali kelas sudah berkali-kali juga mengingatkan kepada Ananda supaya tetap masuk ke kelas. Tapi mungkin Ananda cerita apa tidak kepada wali kelas? Untuk sampai sekarang saya tidak ada cerita. Oke, berarti tidak ada cerita ya. Ya, Oke, berarti Bapak ucapkan terima kasih nih kepada Ananda atas kepercayaannya kepada Bapak ya, sehingga Ananda bisa menceritakan semua ini kepada Bapak ya. Berarti Ananda percayalah kepada Bapak seperti itu, dan Bapak akan berusaha membantu Ananda ya. Membantu dalam hal apa? Artinya dalam hal pengambilan keputusan ya, seperti apa langkah yang terbaik. Nah, itu ya Bapak akan coba bantu. Oke, kemudian menurut kamu apakah yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu kamu apa tidak? Dengan kamu tadi apa namanya itu bekerja di kafe itu, apakah itu dapat membantu kamu secara maksimal menurut kamu? Coba kamu pikirkan dulu. Sebenarnya tidak, Pak. Karena apa? Yang pertama, saya kan seorang pelajar, Pak. Jadi mungkin saya bisa sambil bekerja, apalagi dengan jam kerja yang begitu lama dan juga selesainya tinggi malam juga, Pak, yang bisa buat saya bilang terus menerus, Pak, begadang terus menerus ya. Ya. Oke, menarik pernyataan dari kamu. Berarti kalau Bapak analisis lebih jauh, kamu ini sebenarnya itu memang pengen sekolah seperti itu, tidak pengen bekerja, tapi oleh keadaan saja, ya kan? Oleh keadaan saja yang membuat kamu seperti ini. Oke, sekarang Bapak tanya lagi. Apakah yang kamu lakukan agar memenuhi keinginan-keinginan kamu itu kira-kira apa? Secara tadi kan tidak terpenuhi itu. Kamu harus bekerja tuh supaya memenuhi keinginan kamu. Terus menurut kamu lagi Bapak tanya, apakah yang kamu lakukan agar memenuhi keinginan kamu atau memenuhi kebutuhan kamu itu tadi? Menurut kamu apa? Bekerja itu tadi, Pak. Masih dengan bekerja itu tadi ya? Karena saya juga nggak tahu gitu, Pak. Bingung gitu Pak. ya? Jadi salah satunya untuk menempatkan penghasilannya saya kerja. Oh, seperti itu. Itu menurut mindset kamu ya? Siapa ya, Pak? Oke, sekarang Bapak akan coba bantu untuk meluruskan ya. Siapa ya, Pak? Kamu sampaikan tadi kan belum ada komunikasi ya dengan orang tua, dengan keluarga dan segala macam, ya kan? Mereka kata kamu tadi hanya tahu artinya itu kamu di sini sekolah seperti itu, sementara mereka mengirimkan uang ya tiap bulan sekian gitu, tapi ternyata tidak tercukupi kebutuhan kamu, biaya kos, ya kan? Ya, Pak. Kebutuhan makanan, kebutuhan makanan pokok dan segala macam. siapa ya, Pak? Itu kan? Bensin, Pak. Nah, Jajan bensin. sekolah. Kamu ada motor berarti? Ada. Ada motor, berarti pakai motor ya sini ya? Siapa ya, Pak? Kos kamu jauh gak dari sini? Lumayan, Pak. Oh, lumayan ya. Oke, ini menurut Bapak pernah apa tidak kamu mengkomunikasikan itu kepada orang tua kamu? Ya, walau ya kondisi mereka berdua ini berpisah seperti itu. Pernah apa tidak kamu mengkomunikasikan kepada orang tua kamu, keluarga kamu? Ya, di sini nggak ada misalkan tante segala macam, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Saya sendiri. Oh, sendiri. Pernah apa tidak mengkomunikasikan itu? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya? Siapa ya, Pak? Karena apa alasannya belum pernah? Karena saya ini juga susah sinyal, Pak. Oh gitu, di tempat mereka sana ya? Siapa ya, Pak? Oh. Jadi kadang mereka ngasih uang itu lewat travel, Pak. Oh, lewat travel gitu ya? Siapa ya, Pak?
susah sinyal untuk segala WA segala macam ya. Siap ya Pak. Jadi berapapun yang dikasih oleh travelnya ya segitu saja Pak. Harus diterima ya. Iya Pak. Oh seperti itu. Namun sewaktu-waktu juga mereka kadang aktif Pak gitu. Kadang aktif juga ya. Cuma sebulan itu bisa sekali atau bahkan nggak aktif sama sekali. Wah kompleks sekali permasalahan kamu nih nak, berarti Bapak lihat. Siap ya. Oke, berarti kalau menurut Bapak ini ya, untuk solusinya, untuk sementara ini ya, solusinya ini menurut pandangan Bapak ya. Siap ya. Tapi kamu juga menurut kamu nanti kamu akan tuliskan di sini solusinya seperti apa versi kamu. Ini mungkin Siap ya. masukan dari Bapak ya. Kalau menurut Bapak kamu harus berkomunikasi dengan keluarga kamu Siap ya Pak. ya, dengan ibu kamu, dengan bapak kamu, dengan kakak kamu ya. Kamu berarti anak Bungsu Pak. bungsu ya, Siap ya Pak. apalagi anak bungsu ini. Itu kamu harus komunikasi, menyampaikan yang tadinya kamu tidak terbuka, kamu di sini sambil bekerja. Nah, itu disampaikan kepada mereka Siap ya Pak. supaya mereka lebih tahu ya, lebih tahu dan juga tahu artinya bahwa kamu di sini itu biaya hidup kamu itu tidak tercukupi gitu. Tapi kamu tidak hedon kan? Maksud tidak hedon untuk yang jalan-jalan ke kafe dan segala macam, enggak ya? Siap tidak Pak. Saya cuma pernah sekali Pak. Itu pun ya hasil dari kerja itu tadi Pak. Oh, pernah sekali aja, santai ya. Siap ya Pak. Santai-santai. Siapa tahu kamu itu tidak cukup, kata kamu, ternyata memang dari diri kamu untuk ini, Siap ya Pak. untuk tidak bisa mengirit uang seperti itu. Saya nggak boros Pak. Oh, nggak boros ya. Uang ini saja yang ya memang belum mencukupi. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu yang Anda sampaikan, berarti menurut Bapak komunikasi Siap ya Pak. ya dengan orang tua ya, dengan ayah dan juga ibu. Sampaikan saja bahwa sambil bekerja, dan bahwa hari ini pun pertemuan kita berdua ini disampaikan juga kepada mereka bahwa saya melakukan konseling individual kepada guru BK saya gitu, disarankan seperti ini, seperti itu ya. Ya. Kalaupun orang tua ada kesini ke Palangkaraya sini, boleh diajak main ke sini, cerita-cerita dengan Bapak di sini, sangat boleh sekali. Kalau kamu rasanya untuk tidak bisa untuk menyampaikan mereka, nanti akan Bapak coba bantu untuk menyampaikan Siap ya. ya. Tapi perlunya usaha kamu sendiri terlebih dahulu ya. Ya. Kira-kira gimana? Apakah sudah dapat pencerahan atau seperti apa? Lumayan Pak. Tinggal saya lakukan saja Pak. Tinggal lakukan saja. Ya, Oke. apa Bapak sarankan tadi Pak? Oke. Bapak juga mau tanya nih, itu. Menurut kamu ya, apa sih yang harus kamu lakukan juga selain saran dari Bapak itu tadi? Saya tetap turun ke sekolah Pak. Oh, tetap turun ke sekolah ya. Siap ya Pak. Terus Untuk sementara mungkin saya masih bekerja juga Pak. Karena saya nggak mungkin langsung meninggalin itu. Nah, beberapa bulan terakhir kan mereka nggak ada kabar. Jadi mungkin saya tetap kerja, namun memilih jam kerja yang mungkin tidak sama seperti jam kerja yang sekarang Pak. Yang pulangnya nggak terlalu malam ya. Oh, hal itu bisa dikomunikasikan ya. Siap ya Pak. Oke. Nah, ini kan sudah ada pencerahan baru nih, artinya kamu harus bisa mengambil keputusan nanti seperti apa. Ya. Siap ya Pak. Oke. Tentu saja Bapak mengapresiasi ya kepada Ananda. Bapak lihat Ananda dalam mengikuti proses konseling ini cukup aktif dan juga baik, terbuka seperti itu ya. Bapak sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan Ananda kepada Bapak menceritakan masalah-masalah pribadi Ananda. Bapak mau tanya juga, perasaannya bagaimana setelah mengikuti proses konseling ini? Mungkin lega Pak. Lega ya? Siapa ya Pak? Karena apa leganya? Karena saya juga sadar untuk kesalahan saya selama ini melalaikan sekolah saya Pak. Karena saya juga mencari solusi, mau cerita juga nggak tahu cerita sama siapa. Mau cari solusi juga bingung gitu Pak. Bingung ya? Siapa ya Pak? Ya, kadang-kadang kita setiap individu itu atau manusia itu kan perlu tempat cerita seperti itu. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu belum tentu tepat. Menurut kita tepat, tapi menurut orang lain kurang tepat ya. Seperti yang Ananda lakukan tadi selama ini kan tepat menurut Ananda, tapi sekolah menginginkan gitu karena beberapa hari tidak turun ke sekolah itu menjadi masalah akhirnya. Nah, harapan Bapak semoga dengan setelah proses konseling ini ya Ananda dapat membagi waktunya dan dapat lebih aktif, dapat berubah ya untuk tetap bisa turun ke sekolah ya. Jadi sekolah itu yang utama, sekolah itu yang utama ya, jangan jadikan sekolah itu yang kedua. Jadi kamu di KP itu yang kedua, sekolah itu pertama. Berarti kalau sekolah itu yang pertama, itu yang kamu prioritaskan artinya. Itu yang kamu prioritaskan. Berarti kamu harus bisa membagi waktu. Bapak tidak bisa melarang juga kamu untuk tidak sambil di KP, karena Bapak kan tidak tahu kebutuhan kamu seperti apa gitu. Cuman kamu harus bisa membagi waktu kamu aja. Menurut Bapak yang pertama adalah sekolah, bukan kerja ya, apalagi dan umur kamu sekarang ini ya. Siapa Pak? Oke. Pertemuan ini kita lakukan kurang lebih, kalau Bapak lihat ya, 30-an menit. Siapa Pak? Nah, kalau Anda masih kurang puas itu atau ada hal-hal lain lagi yang mau disampaikan, ada apa tidak? Hal-hal lain yang mau disampaikan? Untuk jawaban atau solusi dari Bapak tadi mungkin sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup ya pertemuan kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan lagi nanti ya. Mungkin bisa datang lagi ke sini gitu Pak. Nah, oke. Konsul lagi ya. Tidak apa-apa tuh datang ke sini lagi ya. Dan Bapak juga akan tetap komunikasi dan wali kelas kamu ya, melihat perkembangannya seperti apa. Nanti apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan masih, maka Anda akan kita coba lakukan konseling selanjutnya. Siap ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Anda isi ini ya. Siap ya Pak. LKPD ini. Itu ditulis nama itu ya. Siap ya Pak. Kelas segala macam. Solusi menurut Anda juga seperti apa tadi ya? Oke. Kalau sudah itu berarti yang satunya lagi. Tulis nama juga yang itu.
baik, sudah ya berarti ya. Sudah diisi semua ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Pas dilihat dulu. Ya, terima kasih. Ananda, ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Ya semoga saya bisa komunikasikan masalah ini kepada orang tua saya tadi seperti saran Bapak tadi. Oke, dan juga seperti yang kamu mau lakukan di sini juga ya, Siap ya, harus Pak. dilakukan, tidak hanya ditulis saja di sini, Siap ya, Pak. memang harus dilakukan oleh Ananda. Ya, begitu ya. Siap ya, Jadi alhamdulillah karena proses konseling kita berdua ini sudah mau selesai, ya, atau sudah proses akhir. Seperti itu. Nah, karena tadi kita berdua membuka dengan doa, maka penutupnya juga dengan doa ya. Oke. Siap ya, Pak. Bapak persilahkan, atau ya Bapak langsung ya pimpin ya doa ya. Siap. Semoga apa namanya ini konseling ini, apa yang kita dua lakukan hari ini bermanfaat untuk Ananda ya. Siap ya. Semoga kedepannya Ananda dapat berkomunikasi dengan orang tua. Ananda bisa memilah mana yang baik, mana yang prioritas untuk diri Ananda. Semoga Ananda dapat aktif kembali untuk turun ke sekolah. Alhamdulillah. Oke, gimana perasaannya? Sudah lega? Sudah Pak. Oke, atau mau lanjut ke kelas lagi? Mohon kelas lagi, Pak. Oke, silakan. Siap, terima kasih Pak.